Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita belajar pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan tema menyambut usia balik. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu 1. Siswa dapat menyebutkan tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. 2. Siswa dapat membuat paparan mengenai tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu fikih. 3. Siswa dapat membiasakan sikap bersyukur, taat beribadah, dan bertanggung jawab. Nah, sekarang coba anak-anak amati gambar berikut. Gambar tersebut merupakan perkembangan manusia dari bayi, tumbuh menjadi anak-anak, kemudian tumbuh menjadi remaja, tumbuh lagi menjadi dewasa, menjadi seorang bapak-bapak, dan kemudian tumbuh menjadi orang tua. Dari gambar tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa manusia mengalami perubahan, entah perubahan dari badan maupun mental. Perubahan tersebut terjadi sesuai dengan usia perkembangan manusia masing-masing. Dan hal tersebut berkaitan dengan kewajiban kita menjalankan syariat agama ketika kita sudah memasuki usia balik. Sebelum kita mempelajari tanda-tanda balik, Ibu akan jelaskan dulu tentang balik. Apa itu balik? Balik menurut bahasa artinya sampai. Sedangkan menurut istilah atau ilmu fikih, balik artinya telah sampai usia seseorang pada kedewasaan. Tanda-tanda balik menurut ilmu fikih yaitu 1. Mimpi basah. Mimpi basah dialami oleh anak laki-laki. 2. Haid atau menstruasi. Haid atau menstruasi terjadi pada anak perempuan. 3. Berumur 15 tahun. Nah, coba anak-anak simak dan dengarkan dialog tentang mimpi basah berikut. Hei, tahu tidak apa yang saya alami semalam? Apa? Ceritakan. Saya bermimpi tentang hal yang sangat memalukan. Aku bermimpi tentang mimpi basah. Wah, serius? Apa itu? Ya, itu ketika tiba-tiba pipis keluar saat kita tidur. Saya tahu, itu memalukan sekali. Tidak apa-apa kok, itu hal yang alami. Itu bisa terjadi pada siapa saja, termasuk aku atau teman-teman lain. Benarkah? Iya, aku pernah mendengar dari kakakku bahwa itu normal saat kita tumbuh dewasa. Tapi, penting untuk memastikan agar tidur di waktu malam, ya. Kamu benar, aku tidak tahu kenapa itu terjadi. Tapi aku berharap itu tidak akan terjadi lagi. Tenang saja, mungkin itu hanya mimpi. Tetaplah minum air banyak di siang hari dan pergi ke kamar mandi sebelum tidur, itu bisa membantu. Terima kasih sudah mengerti dan mendengarkanku. Aku merasa lebih baik sekarang. Tentu saja, kita adalah teman, dan teman selalu mendukung satu sama lain. Jangan merasa malu, ya. Semua orang mengalami hal-hal seperti ini dalam hidup mereka. Iya, kamu benar. Terima kasih sudah membuatku merasa lebih baik. Tidak masalah. Sekarang, ayo kita kembali bermain. Mimpi basah atau tidak, kita tetap harus bersenang-senang di taman. Ya, ayo, kita akan menjadi teman yang paling bahagia. Dari dialog percakapan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa mimpi basah terjadi ketika seorang anak laki-laki tidur malam, kemudian saat bangun sudah mengeluarkan air mani atau sperma. Biasanya terjadi ketika berusia 9 tahun atau lebih.
Nah, sekarang coba kita simak kembali dialog tentang haid berikut ini. Hai, Maya, apa kabar? Hai, Sarah, kabar baik. Kamu kenapa berdiri di sini sendirian? Oh, tadi guru di sekolah bercerita tentang sesuatu yang aku tidak paham. Ia menyebutnya haid. Oh ya, itu. Aku juga pernah dengar itu dari kakakku. Haid adalah sesuatu yang terjadi pada wanita dan gadis ketika mereka lebih besar. Benarkah? Apa itu dan mengapa hal itu terjadi? Jadi, haid adalah bagian dari siklus alami tubuh perempuan. Setiap bulan, tubuh perempuan melepaskan darah dari bagian khusus di dalam tubuhnya. Proses ini disebut menstruasi. Darah, kok bisa? Yah, itu normal dan sebenarnya hal yang baik. Ketika gadis mulai memasuki masa remaja, tubuhnya sedang bersiap untuk kemungkinan hamil di masa depan. Jika tidak ada kehamilan, tubuh melepaskan darah dan sel telur yang tidak dibuahi melalui vagina. Ini menandakan bahwa tubuh gadis itu sehat dan berfungsi dengan baik. Tapi itu suara menakutkan dan tidak nyaman. Aku mengerti perasaanmu, Sarah. Namun, tidak perlu takut. Haid itu normal dan merupakan bagian alami dari menjadi wanita. Saat haid, beberapa gadis mungkin merasa kram atau sedikit tidak nyaman. Tapi jangan khawatir, ada cara untuk merasa lebih baik. Seperti menggunakan pembalut atau tampon. Mungkin nanti kita bisa bertanya pada ibu kita lebih lanjut. Iya, mungkin itu yang akan aku lakukan. Terima kasih, Maya, untuk penjelasannya. Tidak masalah, Sarah. Aku senang bisa membantu. Jangan ragu untuk bertanya jika ada hal lain yang ingin kamu ketahui. Kita bisa belajar bersama. Terima kasih, Maya. Kita adalah teman terbaik. Kita memang teman terbaik, Sarah. Dari dialog tersebut dapat kita simpulkan bahwa haid terjadi ketika seorang anak perempuan mengeluarkan bercak darah berwarna merah terang atau opum yang keluar dari bagian khusus tubuh perempuan. Biasanya terjadi ketika anak berusia 9 tahun atau lebih. Berumur 15 tahun. Bagi anak laki-laki maupun anak perempuan yang sudah mencapai usia 15 tahun, berarti ia telah memasuki usia balik, meskipun tidak mengalami tanda-tanda balik. Anak yang mengalami mimpi basah dan haid disebut berhadas besar. Bagi anak yang berhadas besar, wajib baginya untuk bersuci atau mandi wajib, atau biasa dikenal dengan mandi janabat. Apa saja larangan bagi orang yang berhadas besar? Larangan bagi orang yang berhadas besar yaitu 1. Tidak boleh mengerjakan sholat. 2. Tidak boleh membaca, menyentuh, dan membawa Al-Quran. 3. Tidak boleh berdiam di masjid. 4. Tidak boleh melakukan tawaf. Demikianlah materi kita tentang menyambut usia balik. Mudah-mudahan dengan adanya pembelajaran ini, siswa dapat membedakan tanda-tanda balik bagi anak laki-laki dan bagi anak perempuan. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.